Nih kalau kita misalnya tes DNA-nya dengan 10 sepupu kita ada 10, jek, 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 jek. Misalnya satu kakek, cucunya ada 10, di tes DNA, itu generasi kedua mentok di situ, sama semua kakeknya tuh. Kalau misalnya generasi yang tes DNA itu generasi yang kelima semua, itu nanti di atas kelima nyatu semua. Nah ini Baklawi yang sudah tes DNA ini, kan udah tes DNA nih 180, 7. Dan kita punya 7. Yang satu dari relawan Baklawi yang mendukung kita. Ada Baklawi yang mendukung kita, rahasia. Wih, bahaya itu orang. Bisa dimarahin itu. Nah itu, yang satu relawan itu, akunnya pun kita yang pegang. Dia mau jadi relawan dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin, bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang. Kita hanya mau beritahu, ente salah. Ini sebenarnya nih, ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya, tapi ente tetap saudara kita. Bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW, bukan lagi menjadi dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Kini umat mulai tersadar bahwa Ba'alwi bukanlah cucu asli dari Nabi Muhammad. Mereka, klan Habib Ba'alwi adalah cucu abal-abal. Oleh sebab itu, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menerangkan dan menjebarkan secara tajam dan tegas bahwa tes DNA sudah tidak bisa dibohongi. Dengan adanya tes DNA tersebut, haplogrup J1 adalah syarat murni dan syarat mutlak untuk mereka yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jika dahulu puluhan tahun masyarakat Indonesia meyakini bahwa Ba'alwi adalah dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW karena memang tidak ada bukti. Bukti-bukti dari kitab zaman dan adanya kajian kitab filologi sudah sangat kuat bahwa mereka adalah bukan berasal dari keturunan dari Nabi Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika dahulu juga Imam Besar Habib Rizik sempat mewanti-wanti untuk menjaga keabsahan dari sebuah nasab, khususnya klan Habib Ba'alwi di sini harus dilakukan tes DNA secara maraton. Namun terbukti ada beberapa habaib yang turut serta melakukan tes DNA dan hasilnya diperlihatkan dan dijadikan bukti serta alat untuk merungkatkan bahwa Ba'alwi bukanlah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Pembatalan nasab dari Kiai Haji Maduddin Usman membuka kedok Habib Ba'alwi bahwa mereka bukanlah bernasab kepada Nabi Muhammad. Maka dengan sepihak juga bahwa Imam Besar Habib Rizik menyimpulkan bahwa haram untuk melakukan tes DNA karena tidak pernah disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu, mari kita simak videonya bagaimana pembatalan nasab yaitu Kiai Haji Maduddin Usman membuka mata, membuka pikiran kita dan mindset kita agar kita bisa berpikir secara jernih dan tajam, sahabat. Jangan skip videonya dan mari kita saksikan videonya bersama-sama. Kita hanya mau beritahu, ente salah. Ini sebenarnya nih, ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita. Ente tetap saudara kita. Hayu kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan. Bareng-bareng, jangan ledek lagi, aneh ya. Begitu aja beres. Kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah, ente Yahudi pesek, ente ajam. Saya itu pernah loh, makanya terngiang-ngiang itu ada Baklawi yang nyebut guru saya, Abu Yamuh tadi, hei orang ajam. Begitu. Jadi Abuya pernah marah-marah kepada Baklawi. Hei Baklawi, usia ulah asup ke Banten, lawan asup ke Banten, sancana ceramah, sia baca tahlil, hela 10.000 kali gitu. Marah nih Baklawi. Katanya, hei orang ajam. Wah, kata saya ini boleh juga. Coba mukanya sama muka Abu Yamuh tadi, Araban mana itu? Jenggotnya aja kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Abu Yamuh tadi. Itu satu. Itu udah lama, 2018 atau 2019-an. Tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan. Ketika asyhadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Na'udzubillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat.
turunan tidak ada di Al-Qur'annya. Tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ada yang ngatain lagi tesis iblis. Wih, tesis iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung, pakainya udang-udang, pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Banten, soma saumad dahri, dhahara zuhduhu wa dhahara wara'uhu, wa qara'a al-kutub al-mu'tabarah min al-fiqhi wa tafsiri wal hadis. Kita fikihnya dari mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Munhaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, beres semua. Tafsirnya dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Marah Labid, tafsir Tabari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Banten itu. Kitab Syaikhul Qadir Al-Jailani, Al-Ghunyah dan sebagainya yang jarang-jarang dibaca oleh kiai lain dibaca oleh Abuya. Lah ini ada Abuya mengeritik tesis bukan ngasih dalil, wis pokoknya maulah dalil-dalilan. Wis pokoknya mah eta Habib eta bid'ah nabawiyah. Eta turunan Nabi pokoknya mah baik. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa-bawa Mbah Hasyim. Padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU. Belum pernah ngurusi NU. Bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat, punya calon nggak pernah ngedukung calon NU. Kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawanya Mbah Hasyim aja Mbah Hasyim. Mbah Hasyim katanya mengisbat Ba'lawi. Mana kitabnya Mbah Hasyimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasyim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mbah Hasyim itu kalau ada Habib dihormati, kiai masih apa aja dihormatin. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbah Khalil Bangkalan katanya, hormat kepada Habib. Ya hormat kiai kita mah semua orang dihormatin. Dihormatin, tapi ada enggak Mbah Khalil mengisbat? Mbah Khalil itu sering nulis kitab loh. Ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Utsman Ba'lawi, itu kitab dulu saya, Fikratun Nahdiyah. Saya mengisbat Ba'lawi. Jelas itu kalimatnya, wa min duriyatin nabi atau wa min ahli baitin nabi Ba'lawi. Itu namanya mengisbat. Astagfirullah. Ya kan itu walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Tidak berdosa saya. Makanya Hanif Alatas itu pakai dalilnya kitab saya, ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa? Tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wih, lengkap itu. Dalam kitabnya Al-Fiqratun Nahdiyah. Dia mengisbat Ba'lawi. Gimana lagi? Gayanya kan hebat kalau kita kan kurang gaya. Kiai kita itu ngajar Fathul Mu'in aja dengan video mereka tidak meyakinkan, padahal mah yudhiru tawadhu, yudhiru atau kiai kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu. Kalau dulu nggak ada orang begitu ya karena semua begitu beres, tapi karena sekarang ada saingannya tidak fair, framing segala macam macam-macam lah gayanya. Akhirnya kiai kita yang betul-betul alim, tafahum fiddin, tafaqquh fiddin, itu kelihatan tidak alim. Sementara orang yang pidatonya hebat, saudara-saudara, wallah DNA itu haram DNA haram katanya, meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan. Kalau kiai kita itu kumaha tanya, aduh aing mah sanggup cenah eta ieu kiai tahajudna sawengi cenah 200 rakaat, waduh jauh aing mah. Itu kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai-kiai yang katanya tahajudnya 200, dia ngomong, iya mah lain bangsa urang. Lain bangsa urang. Ini mah bukan kelas saya. Selalu ngomong begitu. Tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadu, itu kalau ada terangin makrifat, orang yang sudah makrifat pada Allah, dia dalam sholat, jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, Masya Allah, tidak ingat kalau dia sedang sholat karena khusyuk kepada Allah. Hari model kiai mah jauh, model kiai mah. Berat kalau dia tidak menunjuk dirinya. Zaman sekarang nunjuknya pada jamaah, model kiai mah jauh. Kalau kiai dulu yang ditunjuk dirinya sendiri. Iya mah jauh. Sudah mulai ketar-ketir ya bagaimana klan Habib Alwi yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW serta menisbatkan nasabnya kepada seseorang nabi populer di kalangan umat Islam, yaitu Nabi akhiruz zaman, yaitu Nabi Muhammad. Nasabnya sudah tidak bisa tertolong. Bagaimana mungkin seorang cucu dari Nabi Muhammad SAW berkata kasar, menampilkan akhlak-akhlak yang kurang elok di mata orang yang beriman, bahkan seringkali mengucapkan kata-kata yang kurang sopan dan kurang santun. Bahkan Indonesia, masyarakatnya sudah menganut paham multikulturalisme yang satu dengan yang lainnya saling mengikat, bahwa mereka semua adalah ikhwah, bahwa mereka semua adalah bersaudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan nasib para mukibin yang terlanjur mencintai bahwa Ba'alwi adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW? Itu adalah hak kita untuk memilah dan memilih bagaimana yang terbaik kepada kita. Karena semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang dan Pancasila serta UUD 45. Bahwa Indonesia menjamin masyarakatnya untuk memilah dan memilih agama yang terbaik bagi mereka. Agama yang kita anut mungkin ada 5, namun sebagai umat Islam kita meyakini bahwa innad dina indallahil Islam, hanya Islam agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pembatalan nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengingatkan kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang terlanjur mencintai bahwa Ba'alwi adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW, seharusnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menjabarkan bahwa mereka beserta kelompoknya akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah mereka lakukan, termasuk merungkatkan nasabnya dari klan Habib Ba'alwi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhir zaman, sahabat. Mari kita saksikan lagi bagaimana Kiai Haji Imaduddin menjungkalkan nasab dari klan Habib Ba'alwi di sini. Jangan skip videonya dan mari kita saksikan videonya bersama-sama. Lain bangsa orang. Duduk kelas kita ini, duduk kelas kita itu. Begitu gaya kiai kita dulu. Makanya yai sekarang gayanya agak dirubah. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba tadi lihat anak-anak kita lagi marhaba, tunduk. Begitu gaya-gayanya. Karena yang diajarkan ketawaduan, akhlak. Tapi sekarang orang yang lagi marhaba, Allah, waalaikumsalam. Nggak ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam lagi marhaba. Ditanya sama orang setelah dari marhaba, tadi lagi marhaba, kamu ngomong waalaikumsalam. Rasulullah ucap salam kepada kita semua. Dan Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jamaah yang hadir di sini. Masya Allah, dapat barokah orang-orang Soko pada hari ini. Karena kedatangan daripada aneh Imaduddin Utsman. Masya Allah, Rasulullah sampai titik salam kepada kita semua. Gayanya begitu. Na'udzubillah, kita tidak diajarkan seperti kita ala manhajil awliya ittis'ah. Kita manhaj wali songo yang arif dan bijaksana berdakwah. Babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara-saudara. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepet, giliran yang lain usut. Itu Mulyono itu, Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono, jangan mau diatur-atur sama Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, alwadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعمه الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cinta, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para guru-guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia yang selama ini membimbing kita untuk mengenal baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga dengan pengenalan itu timbul dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga dengan ada cinta itu timbul kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga dengan ada kerinduan itu ingin kita lebih tahu, ingin kita lebih belajar tentang seperti apa sosok dan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad. Dan perantara daripada itu semua yaitu guru kita Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, abah beliau, keluarga beliau, anak istri beliau, semuanya Allah permudah urusan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama para habaib, para kiai yang lain,
ada Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawilah yang baru saja menyampaikan nasihat, ada guru kita Al-Habib Mahdi, ada Habib Haidar, ada Habib Zain, ada Habib Nabil, kemudian yang saya cinta, yang saya muliakan, guru saya Abuya Al-Ustadz Al-Habib Segaf Baharun yang tadi telah menyampaikan nasihatnya, Begitu ya. beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran suci baginda Nabi besar Muhammad, sehingga diberi tema malam cinta, malam apa? Malam puncak cinta untuk Al-Mustafa, untuk Sayyidul Wujud, untuk man ismuhu Ahmad fis sama Muhammad ismuhu fil ard. Malam puncak cinta kepada sosok makhluk yang paling mulia di muka bumi dan makhluk yang paling mulia di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sosok seorang makhluk yang dimana kecintaan, Semoga ada benarnya ya, dan semoga para mukibin yang ada di Indonesia bisa bertaubat dan bisa melakukan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Lantas bagaimana dengan para mukibin? Bagaimana dengan mereka yang terlanjur ditipu? Mereka ditipu oleh klan Habib Ba'alwi yang mengaku sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW dengan karangan-karangan dan cerita-cerita khurafat. Lain halnya dengan bisnis kuburan palsu dan makam-makam yang Indonesia yang diklaim secara sepihak bahwa makam Wali Songo yang Indonesia berasal dari Habib Tarim Hadrami Yaman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan adanya PWLS yang dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjadi wakil ketua dari PWLS untuk menjaga kuburan-kuburan serta marwah dari makam Wali Songo, turut serta mengomentari bahwa tidak mungkin nasab dari klan Habib Ba'alwi mempunyai makam-makam yang ada di Indonesia, khususnya makam Wali Songo yang ada di Pulau Jawa, sahabat. Allah ya Karim, semoga mereka bisa bertaubat, dan harapannya dengan adanya video panas ini, Imam Besar Habib Rizik melakukan tes DNA, Habib Bahar juga melakukan tes DNA secara maraton juga untuk ditampilkan kepada publik, karena publik terus bertanya-tanya bagaimana dengan keabsahan dari tes DNA, sedangkan DNA adalah faktor genetik bahwa darah tidak bisa dibohongi dan darah tidak bisa dipungkiri bahwa mereka nasabnya bisa bersambung atau tidak. Jika memang terbukti berhaplogrup G, maka sudah tidak bisa ditawar-tawar bahwa mereka bukan lagi cucu dari seorang Nabi Muhammad. Namun, jika tes DNA setelah dilakukan secara maraton, tesnya sudah bersambung kepada Nabi Muhammad SAW berhaplogrup G1, wah, maka yang harus bertaubat di sini adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun belakangan dengan adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin serta kajian-kajian kitab nasab serta kajian-kajian kitab ilmiah beserta kajian-kajian filologi, ilmu sejarah yang sudah diuraikan di beberapa video di depan, maka sudah sewaktunya Imam Besar Habib Rizik bertanggung jawab atas mereka yang telah diklaim secara sepihak dengan doktrin-doktrinnya yang khas. Maka umat harus menyimpulkan bahwa Ba'alwi di sini adalah cucu palsu dari Nabi Muhammad SAW. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya akhiri videonya, namun bagi Anda yang baru menemukan kanal Muslim Kontroversi dan kanal Muslim Orientalis, saya ucapkan terima kasih sahabat, karena telah mendukung bahwa Ba'alwi bukanlah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Silakan like dan subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada kerabat dan sanak famili Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.